Memang luar biasa hebat. Justin Hubner tampil kesetanan di laga melawan Bahrain. Tepat hari ini pelatih klub raksasa Inggris Manchester United Ruben Amorim langsung hubungi Erick Thohir dan owner Wolverhampton untuk tebus kontrak Justin Hubner dengan nilai 750 miliar dan jadi bek Indonesia pertama di Man United. Jadi harapanku usai statistiknya begitu top. Simak video sampai selesai. Langsung jadi sorotan dunia, keputusan mengejutkan Tijjani Reijnders kakak dari Eliano Reijnders usai timnas Indonesia hancurkan Bahrain. Apakah putuskan keluar dari timnas Belanda dan susul adiknya gabung timnas Indonesia kah? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Fakta mengejutkan akhirnya terungkap. Ternyata Patrick Kluivert dan Alex Pastoor terpergok tiru taktik dan strategi fantastis Sintayong saat timnas Indonesia kalahkan Bahrain kah? Simak detail penjelasannya berikut ini. AFC putuskan cabut hukuman kartu kuning Marcelino Ferdinand, Kevin Dix, dan Martin Paes di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Ketiganya diperbolehkan tampil saat timnas Indonesia versus Cina dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi tuntutanku usai ada aturan hebat ini. Wah, apakah itu? Temukan jawabannya di sini. Mertua Pratama Arhan Bung Andre Rosiade langsung terbungkam keras. Dokter hebat ini bongkar fakta sesungguhnya kenapa Mas Hilgers rentan cedera ketika berlaga bersama timnas Indonesia. Ada satu hal yang bikin kita kaget. Wah, apa ya kira-kira? Berikut kronologinya. Alhamdulillah doa publik terkabul disejajarkan dengan gelandang juara dunia asal Spanyol, Joel Pelupesi malah beri jawaban tak terduga begini. Fans timnas Indonesia auto bahagia dan kagum mendengarnya. Tonton video ini sampai habis. Karma kejam akhirnya terjadi juga, salah satu supporternya berani hina lagu Indonesia Raya. Media Bahrain bongkar rahasia besar usai kekalahan memalukan dari timnas Indonesia. Sampai buat pengumuman aneh gini. Penasaran? Ini ulasan detailnya. Memang bacot towel gak tau malu dulu seenak jidat serang Sintayong. Tepat tadi malam malah kembali buat hal konyol jahanam gini usai timnas Indonesia lawan Bahrain. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya di sini. Memang cintanya ke timnas Indonesia tak diragukan lagi. Walau harus dizolimi oleh PSSI Erick Thohir dan gaji kompensasinya belum lunas. Sintayong akhirnya buat pernyataan untuk bantu Alex Pastoor raih kemenangan lawan Cina nanti. Wah, apa yang disampaikan STY? Simak ulasannya. Tetap harus hati-hati dan waspada, pelatih Cina langsung berani sampaikan pesuar keras jelang laga timnas Indonesia versus Cina di GBK bulan Juni mendatang. Sampai nekat lakukan ini. Kira-kira apa ya? Ini berita lengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Memang luar biasa hebat. Justin Hubner tampil kesetanan di laga melawan Bahrain. Tepat hari ini pelatih klub raksasa Inggris Manchester United Ruben Amorim langsung hubungi Erick Thohir dan owner Wolverhampton untuk tebus kontrak Justin Hubner dengan nilai 750 miliar dan jadi bek Indonesia pertama di Man United. Jadi harapanku usai statistiknya begitu top. Simak video sampai selesai. Dalam pertandingan seru antara timnas Indonesia dan Bahrain pada 25 Maret 2025, Justin Hubner menunjukkan performa yang sangat mengesankan di lini pertahanan.
Berikut ini adalah statistik luar biasa dari aksi Justin. Sentuhan bola, Justin tercatat menyentuh bola sebanyak 46 kali, hampir setara dengan Jay Itzes yang berhasil mencapai 47 sentuhan. Penyelamatan, ia melakukan 5 sapuan, 1 intercept, dan 2 tackle sukses, termasuk 1 tackle krusial yang dilakukan sebagai pemain terakhir di pertahanan. Bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho, peran Justin di lini belakang timnas Indonesia sangat vital. Trio ini telah bermain bersama dalam 7 laga, meraih 5 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan, serta mencatatkan 6 clean sheet. Kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain semakin memperlihatkan kekokohan pertahanan Indonesia, di mana hanya 1 tembakan Bahrain yang tepat sasaran. Secara keseluruhan, kontribusi Justin Hubner dalam kemenangan timnas Indonesia ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana menurut kalian, apakah pertahanan timnas Indonesia semakin solid dengan kehadiran trio ini? Komentar di bawah ya. Langsung jadi sorotan dunia, keputusan mengejutkan Tijjani Reijnders kakak dari Eliano Reijnders usai timnas Indonesia hancurkan Bahrain. Apakah putuskan keluar dari timnas Belanda dan susul adiknya gabung timnas Indonesia kah? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Bintang AC Milan sekaligus kakak dari Eliano Reijnders, Tijjani Reijnders, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Kemenangan luar biasa ini pun langsung dibagikan oleh Eliano di Instagram pribadinya setelah tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua. Eliano menuliskan caption singkat yang penuh semangat pada unggahannya, "Bersama-sama, kita terus mendorong impian kita." Kemenangan kandang yang besar dan dukungan fantastis, tulis winger naturalisasi timnas Indonesia itu. Postingan tersebut pun langsung dibanjiri dengan ratusan ribu like dan ribuan komentar dari para penggemar. Salah satu komentar menarik datang dari sang kakak, Tijjani Reijnders. Pemain keturunan Maluku ini menanggapi dengan 3 emoji 1 mata berbintang dan 2 lengan berotot yang menunjukkan rasa kagum dan takjub atas kemenangan tersebut. Tentunya komentar ini memicu rasa penasaran ya. Semoga saja Tijjani Reijnders yang kini membela timnas Belanda suatu saat bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apa pendapat kalian? Ayo, beri komentar kalian di bawah. Fakta mengejutkan akhirnya terungkap. Ternyata Patrick Kluivert dan Alex Pastoor terpergok tiru taktik dan strategi fantastis Sintayong saat timnas Indonesia kalahkan Bahrain kah? Simak detail penjelasannya berikut ini. Patrick Kluivert akhirnya mengadaptasi taktik dari Sintayong saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain, namun dengan sentuhan yang berbeda. Dalam susunan pemain pertama, Kluivert memilih formasi 3-4-2-1 dengan Ole Romagnoli sebagai ujung tombak yang didukung oleh Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen. Namun yang menarik dari strategi Kluivert adalah fleksibilitasnya dalam menggunakan formasi ini. Berbeda dengan Sintayong yang lebih cenderung bertahan dengan formasi 3-4-1-2, Kluivert lebih adaptif dan mengubah formasi menjadi 4-3-3 saat tim sedang menyerang. Perubahan ini terlihat jelas pada gol pertama timnas Indonesia di menit ke-24, di mana formasi Kluivert bergeser menjadi 4-3-3 saat menyerang. Build-up gol tersebut dimulai dengan Tom Haye dan Joy Pelupes yang menguasai tengah, sementara Rizky Ridho naik membantu di lini serang, menciptakan 3 pemain di sektor tengah. Marcelino dan Ragnar masing-masing bergerak melebar, sementara Ole Romagnoli terus berlari lurus di tengah menuju gawang. Saat bola diluncurkan oleh Tom Haye ke Marcelino yang berlari di sisi kanan, Romagnoli yang berada di tengah berhasil menerima umpan dan mengubahnya menjadi gol. Yang lebih menarik lagi, posisi pemain di depan sangat fleksibel. Kadang Romagnoli bisa bergeser ke kiri sementara Ragnar mengisi posisi penyerang tengah. Variasi ini memungkinkan tim untuk lebih dinamis dan sulit dibaca lawan. Meski memiliki pendekatan yang berbeda, baik Kluivert maupun Sintayong menunjukkan kemiripan dalam filosofi mereka. Kedua pelatih ini sama-sama mengusung sepak bola reaktif dan memanfaatkan serangan balik cepat sefisien mungkin. Apa menurut kalian, apakah taktik Kluivert semakin memberikan warna baru untuk timnas Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.
AFC putuskan cabut hukuman kartu kuning Marcelino Ferdinand, Kevin Dix, dan Martin Paes di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Ketiganya diperbolehkan tampil saat Timnas Indonesia versus Cina dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi tuntutanku usai ada aturan hebat ini. Wah, apakah itu? Temukan jawabannya di sini. Marcelino Ferdinand, gelandang serang Oxford United, baru saja menerima kartu kuning kedua dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain. Kartu kuning pertama diterima pada duel melawan Bahrain di bulan Oktober tahun lalu. Dengan dua kartu kuning ini, sesuai aturan FIFA dan AFC, Marcelino seharusnya harus menjalani skorsing pada laga berikutnya melawan Cina. Namun, ada hal menarik yang bisa membuatnya tetap bermain. AFC memberikan indikasi bahwa kartu kuning pertama yang diterima Marcelino sudah dicabut meskipun itu terjadi di putaran ketiga. Hal ini terbukti karena Marcelino tetap bermain sebagai starter dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain tanpa ada catatan kartu kuning pada namanya. Tentu saja ini memunculkan tanda tanya besar. Meski FIFA dan AFC belum memberikan pernyataan resmi, ada kemungkinan jika benar kartu kuning pertama Marcelino sudah dicabut oleh AFC, maka sang gelandang berusia 20 tahun bisa saja dimainkan melawan Cina. Jika terbukti bahwa kartu kuning pertama Marcelino sudah tidak dihitung, maka ini menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia. Namun berbeda dengan Marcelino, Martin Paes sudah dipastikan absen pada laga melawan Cina. Paes menerima kartu kuning kedua pada menit ke-72 saat menghadapi Bahrain yang terkonfirmasi lewat catatan FIFA dan match summary. Kartu kuning kedua Paes ini membuatnya harus menjalani skorsing setelah sebelumnya menerima kartu kuning pertama saat menghadapi Arab Saudi pada September 2024. Namun meskipun kehilangan Paes, pelatih Patrick Kluivert tak perlu khawatir. Timnas Indonesia kini memiliki kiper tangguh lainnya, Emil Audero, yang siap menggantikan peran Paes di bawah mistar gawang. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan AFC untuk mencabut kartu kuning Marcelino sudah tepat? Atau ada hal lain yang perlu dipertimbangkan? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Mertua Pratama Arhan Bung Andre Rosiade langsung terbungkam keras. Dokter hebat ini bongkar fakta sesungguhnya kenapa Mas Hilgers rentan cedera ketika berlaga bersama Timnas Indonesia. Ada satu hal yang bikin kita kaget. Wah, apa ya kira-kira? Berikut kronologinya. Dr. Tirta memberikan penjelasan menarik mengenai mengapa Mas Hilgers sering mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia. Menurutnya, faktor utama yang memengaruhi kondisi fisik pemain asal Belanda itu adalah jet lag. Kenapa Mas Hilgers sering cedera saat main untuk Indonesia? Jawabannya adalah karena jet lag, kata Dr. Tirta dalam video di kanal YouTube Sport 77 Official. Belanda, tempat asal Mas Hilgers, memiliki udara yang lebih kering dibandingkan Indonesia, yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi sekitar 80% ke atas. Humidity Indonesia itu 80% ke atas, lanjut Dr. Tirta. Di Belanda, udara cenderung lebih kering, sehingga tubuh pemain tidak terbiasa dengan kondisi kelembapan yang tinggi di Indonesia. Kalau kelembapan suatu wilayah di atas 80%, keringat akan cepat keluar. Rasain aja sendiri lari di Jakarta, belum apa-apa udah keringetan, jelasnya. Menurut Dr. Tirta, keringat yang berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi, yang pada gilirannya meningkatkan risiko cedera seperti kram otot. Efek sampingnya, rentan kram. Begitu dia kembali ke Belanda, balik normal lagi, tambahnya. Namun masalah ini tidak hanya terjadi saat Mas Hilgers bermain di Indonesia. Dr. Tirta juga menjelaskan bahwa jet lag bisa jadi penyebab cedera saat Hilgers bermain di Australia. Kau kira dari Belanda ke Australia itu cuma kayak Jakarta-Bandung? Itu belum transit-transitnya, dia berapa kali transit, ujarnya. Dr. Tirta menjelaskan bahwa Mas hanya memiliki 2 hari untuk beradaptasi dengan waktu di Australia sebelum bermain dengan intensitas tinggi yang meningkatkan risiko cedera. Selain faktor cuaca dan jet lag, Mas Hilgers juga merupakan salah satu pemain yang memiliki jam terbang tinggi di klubnya. Ia sering bermain di pertandingan tengah pekan yang membuatnya menjadi tumpuan utama bagi timnas dan klub.
Hal ini bisa membuatnya lebih rentan terhadap cedera, terlebih dengan riwayat cedera yang sering kambuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi fisik Mas Hilgers, termasuk perbedaan iklim, jet lag, dan jam terbang yang tinggi. Apa pendapat kalian tentang penjelasan Dr. Tirta ini? Apakah kalian setuju dengan alasan yang diberikan? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Alhamdulillah doa publik terkabul disejajarkan dengan gelandang juara dunia asal Spanyol, Joel Pelupesi malah beri jawaban tak terduga begini. Fans Timnas Indonesia auto bahagia dan kagum mendengarnya. Tonton video ini sampai habis. Gelandang Timnas Indonesia, Joel Pelupesi, mengakui bahwa ia mencontoh gaya bermain legenda Timnas Spanyol, Xabi Alonso. Saat ditanya apakah gaya permainannya mirip dengan sang pemain yang kini melatih Bayer Leverkusen tersebut. Tentu saja dia lebih baik dari saya. Saya menerima pujian itu, tetapi itu bukan level saya. Dia pemain yang luar biasa, ujar Pelupesi, yang bermain sebagai gelandang nomor 6 seperti Alonso. Pelupes juga menambahkan dia juga contoh bagi saya, tetapi saya melakukan dengan cara saya sendiri. Dan jika saya bisa selama saya dapat membantu timnas, itu membuat saya bangga. Meskipun mencontoh Xabi Alonso, Pelupesi tetap ingin menjalani permainan dengan gaya dan pendekatannya sendiri. Berbicara tentang nomor punggung yang ia kenakan, Pelupesi dengan ringan mengatakan, "Ya, saya suka nomor 14, terasa nyaman di punggung saya, itu lelucon. Saya suka nomor itu karena saya pernah bermain dengan nomor tersebut sebelumnya." Mengenai peran dan gaya bermainnya di Timnas Indonesia, Pelupesi menjelaskan bahwa ia berusaha menjaga keseimbangan tim. "Saya mencoba melakukan yang terbaik untuk tim. Saya adalah pemain yang mengendalikan tim dan saya berharap pemain lain datang dalam situasi yang baik karena saya, tetapi ini tentang tim. Saya tidak ingin banyak bicara tentang diri saya sendiri," ungkapnya, menekankan bahwa fokus utamanya adalah keberhasilan tim. Di klubnya Lommel SK yang bermain di divisi kedua Belgia, Pelupesi juga menunjukkan kontribusi positif dengan tampil dalam 8 pertandingan dan mencatatkan 1 assist. Gaya bermain Pelupesi yang mengedepankan keseimbangan tim dan peran pentingnya sebagai pengendali permainan memberikan warna tersendiri dalam skuad Timnas Indonesia. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Pelupesi ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Karma kejam akhirnya terjadi juga, salah satu supporternya berani hina lagu Indonesia Raya. Media Bahrain bongkar rahasia besar usai kekalahan memalukan dari Timnas Indonesia. Sampai buat pengumuman aneh gini. Penasaran? Ini ulasan detailnya. Media Bahrain Gulf Daily News dalam kurung GDN Online menyoroti kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain dengan judul yang tegas, "Indonesia hancurkan harapan Bahrain." Hal ini merujuk pada kekalahan 1-0 yang diderita Bahrain dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut media tersebut, hasil ini menghancurkan mimpi Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah kekalahan tersebut, Bahrain makin tertinggal di klasemen, sementara grup C, Bahrain menderita kekalahan yang memilukan. Kini secara sistematis posisi kedua di klasemen sudah tidak mungkin diraih, tulis Gulf Daily News yang menyebutkan bahwa kekalahan ini membuat peluang Bahrain semakin kecil. Saat ini, Bahrain tetap berada di urutan kelima dalam klasemen grup C dengan 6 poin. Dan meskipun mereka masih memiliki 2 laga tersisa, tim tersebut sudah tidak memiliki peluang untuk meraih posisi kedua yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Bahrain kini hanya bisa berjuang untuk finish di posisi ketiga atau keempat. Kemenangan ini tentu menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia yang semakin memperkokoh posisi mereka dalam persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia akan terus melanjutkan tren positif ini? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar. Memang Mbak Cotowel gak tau malu, dulu seenak jidat serang Shin Tae-yong. Tepat tadi malam malah kembali buat hal konyol jahanam gini usai Timnas Indonesia lawan Bahrain. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya di sini. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly atau yang lebih akrab disapa Bung Towel memberikan komentar mengenai peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Dalam wawancaranya pada program Rakyat Bersuara di iNews TV Rabu 26 Maret 2025, Bung Towel mengingatkan agar Indonesia tetap realistis dalam mengejar impian tersebut. Apakah kita punya peluang lolos setelah kemenangan melawan Bahrain? Iya, kita masih menjaga peluang untuk lolos ke Piala Dunia, tapi apakah itu lewat ronde 3 yang sekarang bersama Jepang, atau bisa ambil peluang itu nanti di ronde 4? Ujar Bung Towel. Menurutnya, meskipun kemenangan melawan Bahrain sangat berarti, perhitungan realistis menunjukkan bahwa ronde 4 adalah target yang lebih masuk akal. Secara perhitungan kalkulasi angka dengan klasemen sekarang, saya lihat yang paling realistis adalah ronde 4 sambungnya. Bung Towel menjelaskan bahwa timnas Indonesia harus berfokus untuk menempati posisi 3 atau 4 di grup untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Bung Towel juga menambahkan bahwa kemenangan atas Bahrain menjaga harapan timnas Indonesia untuk finish di 4 besar grup. Kemenangan kemarin menjaga peluang itu 4 besar sekarang. Menurut saya kita optimistis dengan harapan melawan Cina harus menang, katanya. Menurutnya dengan 9 poin saat ini, kemenangan atas Cina akan mengantongi 3 poin lagi, menjadikan total poin Indonesia menjadi 12, yang cukup untuk memperbesar peluang lolos ke ronde 4. Agar kita bisa mulai lagi dari nol. Entah nanti grupnya sama siapa. Asal jangan sama Irak atau Yordania. Tutup Bung Towel dengan harapan agar Indonesia tidak berada di grup yang terlalu berat. Apa pendapat kalian tentang pandangan Bung Towel ini? Apakah Indonesia bisa meraih tiket ke Piala Dunia 2026? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Memang cintanya ke timnas Indonesia tak diragukan lagi. Walau harus dizolimi oleh PSSI Erick Thohir dan gaji kompensasinya belum lunas. Shin Tae-yong akhirnya buat pernyataan untuk bantu Alex Pastor raih kemenangan lawan Cina nanti. Wah, apa yang disampaikan STY? Simak ulasannya. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan sorotan terkait penampilan skuad Garuda dalam laga melawan Bahrain. Meski timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0, Shin Tae-yong menekankan bahwa ada aspek yang perlu dibenahi, terutama dalam hal penyelesaian akhir atau finishing. Shin Tae-yong yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut bersama para supporter dan mantan Ketua Umum PSSI, Mochammad Iriawan Iwan Bule, mengatakan bahwa meskipun ia tidak ingin banyak berkomentar tentang taktik, penampilan timnas Indonesia patut diapresiasi. Mungkin daripada bicara taktik, kita bisa bicara soal tidak kebobolan. Itu hal yang patut dipuji dari tim Indonesia, ujarnya. Namun pelatih asal Korea Selatan ini juga menyoroti kekurangan yang ada, terutama dalam memanfaatkan peluang. Ada beberapa momen yang sangat disayangkan meski mereka bisa memanfaatkan peluang untuk mencetak gol, tambahnya mengingatkan bahwa meski hasil akhirnya adalah kemenangan, ada beberapa kesempatan yang bisa lebih dimaksimalkan. Shin Tae-yong juga menegaskan pentingnya dukungan dari staf pelatih agar para pemain bisa terus berkembang dan meraih kemenangan di masa mendatang. Meski hasilnya adalah kemenangan, staf pelatih harus terus mendukung para pemain agar bisa menang lagi di masa mendatang, tutupnya. Meskipun menang, kritik konstruktif dari Shin Tae-yong ini menjadi bahan refleksi untuk timnas Indonesia agar lebih baik lagi dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada. Apa pendapat kalian tentang saran Shin Tae-yong ini? Apakah kalian setuju bahwa finishing menjadi fokus utama yang perlu diperbaiki? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar. Tetap harus hati-hati dan waspada, pelatih Cina langsung berani sampaikan pesuar keras jelang laga timnas Indonesia versus Cina di GBK bulan Juni mendatang. Sampai nekat lakukan ini. Kira-kira apa ya? Ini berita lengkapnya. Timnas Cina kini berada di posisi yang sangat menentukan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mereka harus berjuang keras untuk memenangi 2 laga sisa yang akan berlangsung pada Juni mendatang. Cina dijadwalkan akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada 5 Juni sebelum menjamu Timnas Bahrain 5 hari setelahnya.
Usai kekalahan dari Australia, pelatih timnas Cina, Ivan Kovic, menyatakan bahwa 2 pertandingan tersebut akan menjadi penentu nasib timnya. 2 pertandingan berikutnya adalah kuncinya, kata Ivan Kovic, seperti yang dikutip Superball.id dari CGTN. Kami harus berjuang untuk meraih kemenangan, tambahnya menegaskan pentingnya hasil positif di 2 laga tersebut. Ivan Kovic juga mengomentari kekalahan timnya dari Australia. Dia mengaku hasil tersebut jauh dari yang diharapkan, terutama karena timnya gagal memanfaatkan peluang yang ada. Itu bukan hasil yang ingin kami lihat, ujarnya. Australia tampil lebih baik di babak pertama dan mencetak 2 gol, sementara kami bermain lebih baik di babak kedua. Namun meskipun lebih dominan di babak kedua, Ivan Kovic menyayangkan kegagalan timnya untuk mengonversi peluang menjadi gol. Sayang sekali kami tidak berhasil memanfaatkan peluang, tambahnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 memberikan tempat otomatis bagi 2 tim teratas dari setiap grup yang berisi 6 tim. Sementara itu, tim yang berada di posisi ketiga dan keempat masih memiliki kesempatan untuk melaju ke fase kualifikasi berikutnya. Dengan situasi ini, Cina kini memiliki tantangan besar di depan mereka untuk bisa kembali ke jalur kemenangan dan menjaga peluang lolos. Bagaimana menurut kalian, apakah Cina bisa bangkit dan meraih kemenangan di 2 laga sisa? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar.